Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman tentang hal-hal yang lagi hangat diperbincangkan di dunia media sosial ya teman-teman, di dunia maya ini. Jadi kalau kemarin-kemarin obrolan tuh masih yang paling hangat adalah konflik antara Pesulap Merah dan Ustadz Hakim Bawazir ya. Yang memang di sini Pesulap Merah semakin kesini ya, Kang Haristianto ini semakin inten gitu kan. Gak cuman Ustadz Hakim Bawazir dari Siar Dalam Gelap channelnya, Pesulap Merah juga menyerang tokoh-tokoh lain ya, yang katanya adalah tokoh-tokoh spiritual ya. Yang menurut Pesulap Merah mereka melakukan pembodohan publik gitu kan. Dan kesininya tambah membabi buta. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat kenapa kemudian saya respon, karena Pesulap Merah juga membawa bungkus agama, bungkus hal-hal yang bersifat religius gitu kan. Yang kesini kalau kita pantau memang sebetulnya juga jauh daripada referensi kita dalam beragama gitu. Kalau dia membawa agama kan. Padahal kalau kita bedah, nanti kita bedah apa sih kok sekarang banyak yang memang tokoh-tokoh yang kontroversial menyerang ke sana sini gitu kan. Alasannya sih macam-macam, alasannya untuk edukasi segala macam. Kalau edukasi ya edukasi saja gitu kan. Tapi yang jelas memang teman-teman biar tahu bahwasanya kalau saat ini memang penonton YouTube itu di seluruh dunia menurun drastis. Turun drastis, ini sekadar edukasi dari saya. Turun drastis. Parah turunnya banyak banget, dan memang yang akan banyak terkena langsung masalahnya adalah para YouTuber yang memang channelnya besar dan mereka mempunyai tim gitu kan. Even channelnya besar, walaupun subscribernya sampai kemudian jutaan, sekarang nggak ngaruh teman-teman. Ketika kontennya betul-betul nggak disenengin sama orang gitu kan, nggak betul-betul yang menghibur, pastinya akan menurun drastis. Dan tentunya akan bermasalah untuk channel-channel yang memiliki tim ya, kameramen, editing gitu kan, segala macam. Itulah makanya kemudian banyak yang kesininya sepertinya kemudian melakukan terobosan. Itu salah satu teori dugaan saya sendiri. Sedangkan kalau teman-teman tahu, orang-orang yang bermain YouTube keywordnya kata kuncinya bahasa Indonesia gitu ya, itu CPM-nya kecil sekali ya, cost per metric, dibandingkan kalau dengan negara-negara lain ya. Cost per metricnya kecil ya gitu kan. Indonesia itu CPM itu biar teman-teman tahu, cost per metric itu adalah angka yang biaya yang dikeluarkan oleh pemasang iklan. Itu kalau teman-teman ada YouTuber yang kemudian kontennya ada iklan keluar gitu, yang masang iklan kan wajib bayar nanti ke Google yang memiliki YouTube. Namanya itu CPM, cost per metric. Cost per metric itu angka yang harus dibayarkan ketika penayangan 1000 tayang, kemudian iklannya keluar dan ditonton oleh penonton ya. Nah Indonesia itu cuma $1 ya. Kemarin malah nggak nyampe $1, naik turun itu ya. Nah Indonesia itu $1 belum dipotong kan, itu nanti pembagiannya adalah 55% untuk pemilik video, 45% untuk pihak Google AdSense. Nah bayangin ya, anggap aja $1 ya. Kemarin nggak nyampe $1 tuh. Kalau $1 itu dibagi 2 udah cuma 7.000, anggaplah dolarnya 15.000, dibagi 2, bagi 2 aja gitu kan, 7.500 cuma per 1.000. Itu pun kalau dalam 1.000 tayang itu iklan keluar di situ. Nah itu bayangkan, bandingkan dengan kalau yang nonton orang luar negeri seperti Amerika, cost per metricnya sampai $17,5 gitu kan. Bahkan negara-negara kayak Jerman gitu kayaknya sampai $25-27, sampai kayak Denmark tuh sampai nyaris hampir gawat lagi tuh. AdSense-nya itu sekitarnya CPM-nya sekitar deketin $40 gitu kan. Nah sebetulnya saran saya untuk Pesulap Merah atau Mas Haristianto ini kan memang
luar biasa ya, kita ngakui lah dia punya kemampuan dalam sulap segala macam, nggak perlu kemudian ya masuk ke bidang yang bukan bidang dia ini kan, gitu kan. Akhirnya nanti malah nurun. Saya yakin ya, orang-orang seperti saya juga pastinya akan memberikan edukasi. Kalau pesulap merah memberikan edukasi, saya juga punya hak untuk memberikan edukasi. Malah berbalik ke dia nanti, penontonnya juga nggak akan naik. Saya tahu memang kayaknya dia kan kemarin bikin konten pertama untuk mancing emosi dengan kata-kata yang kasar segala macam, masuk neraka lah segala macam kan. Ada yang penontonnya katanya ini yang bodoh, kemudian IQ-nya jongkok. Ini yang udah jauh lah kalau dari nilai-nilai etika orang beragama, karena dia ceritanya kan masalah agama terus gitu kan. Kita nggak tahu kan nyatanya seperti apa gitu kan, apakah betul-betul seperti itu. Yang jelas saran saya untuk Mas Haris Setianto, untuk pesulap merah ini ya, ini kan Mas Haris ini kan pintar ya, luar biasa kemampuannya di bidang sulap gitu kan. Bu ya bikin aja konten-konten bekerja sama dengan yang ahli bahasa segala macam kan. Kemudian untuk go internasional gitu kan tampilannya, saya yakin karena kalau yang nonton internasional itu mantap nanti ya. Ya mungkin udah tahu lah timnya Mas Haris Setianto ya. Kalau bisa muncul internasional seperti kalau di kita ada itu Alif Bakta ya, Mas Alif Bakta yang pintar main gitar, tapi kan sayang kan kalau musik kan terkena hak cipta gitu kan. Kalau pesulap merah ini saya akui bagus, dan saya sarankan untuk bikin kontennya mungkin temanya yang internasional. Syukur-syukur kalau bandingin lah, kalau yang nonton Indonesia itu cuman CPM-nya cuman $1 gitu kan. Kadang-kadang nggak nyampe $1, 0,9, 0,8 itu pun masih dibagi 2 gitu kan. Ya itu CPM penonton Indonesia gitu kan. Pembayarannya seperti itu. Kalau Mas Haris kemudian yang nonton orang Denmark, yang nonton orang Jerman atau orang Amerika itu kan wah mantap itu. Saya pun mendukung ya, tapi kalau kemudian yang seperti ini yang terjadi gitu kan, terlepas ya kalau saya bilang setuju nggak setuju saya dengan konten-konten yang diserang itu, saya nggak bahas ke situnya gitu kan. Saya punya pendapat sendiri gitu kan. Tapi saya ini cuman mengingatkan ya, kalau kemudian dikatakan itu pendidikan edukasi jauh ya, karena memang kalau kita lihat kan referensinya kita di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Kalau kemudian cerita-cerita tentang edukasi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius ya, jelas. Kalau kemarin tuh ngomongin orang nih IQ-nya jongkok itu gimana itu kan gitu kan ya. Mereka lah mau punya fan nonton channel-channelnya Ustadz Hakim, mau nonton siapa gitu. Kalau mau edukasi yang baik-baik, kalau menurut saya, walaupun itu sah-sah saja namanya di media sosial, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan ini kan seakan-akan orang yang berbeda itu bisa dihina sesukanya gitu kan. Padahal kalau kita referensi orang beriman, kita ngakunya orang Islam beriman, insya Allah orang yang beriman ya, referensinya di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Di Al-Quranul Karim di surat Al-Hujurat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di Al-Hujurat ayat 11 ya. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asayakunu khairum minkum wala nisa'u ala nisa'i asayakunu khairum minhun, yang artinya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dikasih kabar di orang-orang redaksi khusus ya, orang-orang yang beriman. Kan ada ya ayuhanas itu secara umum, ini orang-orang yang beriman ya. La yaskor, jangan kalian memperolok-olok kan. Kaumun min kaumin gitu kan, segerombolan sekelompok laki-laki gitu kan, menghina mengolok-olok segerombolan laki-laki yang lain gitu kan. Asa yakunu khairum minhum, bisa jadi orang-orang yang diolok-olok, yang dihina itu lebih baik nanti daripada yang olok-olok. Wala nisa'u ala nisa'i, wala ya nisa'u nisa'i, begitu juga sekelompok segerombolan wanita menghina ya, mencerca ataupun kemudian mengolok-olok segerombolan wanita yang lain. Asa yakunu khairum minhum, bisa jadi yang diejek, yang kemudian dihina tadi lebih baik daripada yang menghina. Itu sangat jelas sekali ya di Al-Quranul Karim, teman-teman bisa buka di surat Al-Hujurat di ayat 11 gitu kan.
Ini teorinya kalau kita mau cerita-cerita tentang sesuatu yang dikait-kaitin sama agama. Di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda di hadisnya yang bunyinya sebagai berikut, al muslimu, bismillahirrahmanirrahim, al muslimu man salimal muslimuna fi lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah muslim-muslim yang lain gitu kan, yang selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Ini udah jelas ini. Kalau kemudian dia nggak bisa jadi pembenaran gitu kan, kalau seseorang dianggapnya sesat, dianggapnya melakukan pembodohan, kejahatan ataupun apa, nggak bisa jadi pembenaran kalau kemudian kita menghina, mencaci maki gitu kan. Ya kalau orang kriminal dilaporin sama yang berwajib gitu kan. Kalau ini kan di media sosial mungkin mau benerin ya dikasih nasihat yang baik-baik, berikan contoh, bukan terus kemudian menghina ya. Kemarin yang terakhir kontennya kan ini orang-orang yang kuotanya cekak yang nonton channel-channel tersebut, bodoh, dungu, terus IQ-nya deprok gitu, IQ-nya jongkok, maksudnya apa gitu kan. Emang si Persula Merah basic pendidikannya juga apa, IPK-nya berapa, sebutin dong gitu kan. Apakah dia juga lebih pintar daripada penonton-penonton channelnya Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Saya nggak setuju di sini, karena ini presiden ini kalau kemudian nggak kita kasih edukasi, ini menjadikan pembenaran kemudian di media sosial dengan alasan mereka benar, kemudian yang dianggap salah diolok-olok. Artinya nanti juga kesananya banyak dicontoh orang. Kalau saran saya, ini pesulap merah ini kan memang top ya. Saya pikir kalau cuman kayak gitu pastinya efeknya cuma negatif ke channelnya beliau. Saya sarankan kemudian untuk go internasional, taruhlah seperti Ali Bata itu kan, diajaklah dia collab kan. Kalau Ali Bata kan mainnya luar biasa, penontonnya udah internasional itu kan, internasional. Tapi kan masalahnya kalau musik ini kan repot ya. Saya juga pernah bikin konten musik, main-main gitar dulu. Itu terkena hak cipta itu, walaupun itu freestyle ya, kita nggak menyanyikan lagu. Teman-teman nyanyikan lagunya Metallica, lagunya Firehose di jalanan gitu, di video. Sekarang kena hak cipta. Kalau dulu kan kita kalau ngambil langsung kontennya kita potong-potong tuh kena hak cipta. Kalau sekarang yang bahkan kita nyanyiin di pinggir sungai, lagunya mirip ketara gitu kan, kena hak cipta. Dulu pun saya ketika pernah hobi main gitar itu kan, itu gitarnya nggak begitu baik, freestylenya kena hak cipta ya teman-teman itu kan. Nah ini kan memang potensi-potensi yang terpendam gitu. Kalau nggak salah Mas Ali Bata itu hampir 5 juta ya, dan penontonnya itu go internasional kan, seperti mirip Josephine Alexandra. Buat diajak collab gitu kan. Tapi kemudian ini yang positif ya, tentunya saya pikir kalau cuman rame yang nonton di Indonesia pun gitu kan ya, kalau cuman yang nonton 100.000, 50.000 tuh kan ya, pastinya kalau Mas Haris kemudian punya tim pastinya susah, karena memang yang dulu memang banyak, sekarang kan turun drastis gitu kan. Indonesia itu bergeraknya CPM-nya antara 0,8, 0,7, 0,9, paling tinggi biasanya $1 gitu kan. Coba kalau Mas Haris ini kemudian go internasional, yang nonton orang Amerika apa $17,5 CPM-nya. Jerman lebih besar lagi, Denmark lebih gawat lagi itu kan. Nah ini saya cuma berikan saran ya, terlepas itu alasannya kemarin kan alasan-alasan untuk edukasi publik, untuk meluruskan jalannya ini apa, untuk mencerdaskan netizen gitu kan, memerangi kebatilan ataupun kesesatan apalah gitu kan. Ini masukan saya ya, saya nggak begitu intent dengan yang itu. Kalau menurut saya, analisa saya memang masalah yang dialami para YouTuber sekarang sama semua pastinya, menurun drastis, dan saya yakin banyak juga yang kemudian pastinya juga dari banyak timnya berakhirnya 1 orang. Nah, ini cuman asumsi saya, dugaan saya. Dan saya berusaha untuk meluruskan, melakukan edukasi buat semua teman-teman gitu kan. Tapi kalau kita lihat gelagatnya memang seperti itu, karena memang kalau dia bawa bungkus agama, saudara pesulap merah ini udah jauh, udah melenceng jauh, udah offset gitu kan. Kalau kita ngomong kan ada referensinya, saya sebutkan referensinya tadi di surat Al-Hujurat, kemudian hadisnya Nabi Muhammad SAW. Udah bertentangan, teman-teman juga udah bisa menilai sendiri. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di siang hari ini nggak ada niat apa-apa, kecuali saya juga pengen edukasi, pengen meluruskan. Saya pun juga sebenarnya juga berusaha besok-besok kalau bikin konten juga yang pakai cari penonton asing gitu kan. Karena kebetulan juga saya dulu tinggal di
luar negeri dalam waktu yang panjang gitu kan, sebagai dulu kerja sebagai perawat di rumah sakit ya. Kebetulan dulu saya bekerja di Al Amiri Hospital di Kuwait. Di sana juga kan pakai dua bahasa ya, pakai bahasa Arab dan juga pakai bahasa Inggris. Cuma karena saya pre lama ini kan, ini ngisi-ngisi waktu luang, saya kadang-kadang teman-teman lihat konten-konten saya jalan-jalan di pasar sambil saya belanja, kemudian main lihat orang jual beli unggas segala macam. Kesininya sih pengennya saya juga bikin konten yang penontonnya insya Allah internasional mungkin. Cuman lama saya nggak menggunakan bahasa asing, dulu kan saya juga lama tinggal di luar negeri ya, kayaknya harus adaptasi lagi, karena memang kebutuhannya kalau sekarang para youtuber kemudian cuman nguteknya di regional aja di negara kita, walaupun penduduk kita itu terbesar di salah satu yang terbesar dunia ya, kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5. Terus netizennya, penonton internetnya juga salah satu yang terbesar di dunia, tapi memang problemnya adalah kalau teman-teman yang jadi youtuber adalah CPM, cost per metriknya rendah. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.